Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di WB Talk with Podcast. Hari ini kita di luar karena mengingat ada perbaikan sedikit lah di studio kan. Tambah lagi ini ada hal yang menurut saya sedikit unik sih, karena hampir berpuluh-puluh tahun saya tinggal di Pangkalan Bun, baru kali ini ada yang seperti Mas yang di sebelah ini. Kita mungkin dulu sudah ada, cuman saya kurang lihat mungkin ya. Tapi kali ini kita mau ngobrol nih sama Masnya, karena saya tempat tinggal ada di daerah Sidorejo ya, daerah Bamban. Kurang lebih hampir 2 bulanan lah sering ngelihat Mas ini di lampu merah di simpang Masjid Agung situ. Sudah hampir 2 bulan ini Mas ini selalu ada. Jadi kemarin ada sempat saya maghrib, saya tungguin tuh sampai Masnya istirahat, karena pernah saya sekali-kali ngelihat Masnya ini istirahatnya pas maghrib di depan, kalau nggak salah, Roti ya, toko roti Kian Rasa kalau nggak salah. Nah, ini kita akan ngobrol-ngobrol lah, Mas ini dari mana, terus kenapa kok sampai memilih profesi ini sebagai mata pencahariannya, kan kayak gitu. Oke. Sehat ya? Sehat. Oke. Ini kita ngobrol-ngobrol santai aja, Mas. Iya. Nah, nama Mas siapa nih? Perkenalan diri dulu sama teman-teman. Nama saya Rudi. Rudi ya? Iya. Oke, Mas Rudi. Mas Rudi ini sudah berapa lama di Pangkalan Bun? Pangkalan Bun 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Sebelumnya sampai tinggal dari mana, Mas? Ya dulu kerja di sini di Banjarmasin. Oh, di Banjar ya. Kerja apa di sana? Kerja kuli bangunan. Kuli bangunan. Lah kenapa jadi malah ini sama Komo ini malah? Nah, dulu ceritanya gini. Dari Jawa. Nah, ikut sama tetangga kampung kan. Oke. Nah, di situ 1 bulan, enggak gajian 1 bulan. Nah, terus akhirnya ada teman ngajak, ya gini, jadi profesi sampai sekarang. Oh. Tapi itu gara-gara corona atau kayak gimana? Ya corona juga. Corona juga pengaruhnya ya? Ya pengaruh juga. Oh. Tapi di sini berarti tinggalnya di mana nih? Di daerah Plingko. Daerah Plingko. Sebelum di Pangkalan Bun? Sebelum di Pangkalan Bun. Yang profesi kayak gini? Oh, di Sampit. Oke. Berarti melakukan ini udah hampir berapa bulan? Kurang lebih 2,5 bulan. 2 bulan setengah kayak gini. Panas nggak sih, Mas? Oh, panas sekali. Panas. Ini aja kurang lebih 3 kilo bobotnya. 3 kilo? Waduh. Oke. Tapi keluarga ada di sini atau belum berkeluarga? Udah keluarga, cuman di Jawa keluarganya. Oh, tahu Mas bekerja kayak gini? Enggak tahu. Enggak tahu. Loh, taunya keluarganya? Nah, tahunya ya keluarganya ya kerjanya kerja proyek. Proyekan. Oke. Kuli bangunan gitu. Kuli bangunan. Oke, jadi sampai saat ini pun keluarga nggak tahu. Belum tahu. Oh ya. Kalau tahu mungkin gimana, Mas? Kalau tahu ya kemungkinan ya nggak boleh maling. Oh. Nggak boleh ya profesi kayak gitu. Berarti selama ini Masnya hampir 2 bulan ini bilangnya ya proyekan. Cuman keadaan kayak pandemi gini kan. Oh ya. Susah nyari kerjaan kan. Ya penting kan halal kerjaan. Iya. Ya, Jadi nggak mencuri lah ya. Oke, jadi ceritanya ini gara-gara corona sampai kehilangan pekerjaan kayak gitu. Iya. Lakukan kayak gini dibawain temen atau kayak gini atau inisiatif sendiri, Mas? Bukan, ini dari bos. Oh, dari bos. Ini sewa ini, Mas. Sewa. Oh, berapa sehari? 1 hari 40. 40.000. Bisa ngebayar sewanya nggak kalau kayak gini? Ya alhamdulillah bisa bayar. Ya tergantung cuacanya kan. Kalau hujan ya udah nggak bisa kerja, nggak bisa Oh iya. Tergantung cuacanya aja. Oh. Jadi kalau cuacanya bagus, ya pendapatan bisa lah buat ngebayar. Bisa buat Sewa ini per hari yang 40.000. Ini apa namanya, selama di sini
pernah nggak kayak dipalakin orang atau kayak gimana? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Kalau di sini nggak ada ya. Malah polisi TNI sering ngasih malah kok. Oh, nggak alhamdulillah. Ah, nggak masalah. Yang penting kita kan nggak sih, istilah kayak sih, kita kan cuman joget-joget, kalau dikasih ya diterima, kalau enggak ya Oke. Jadi nggak maksa juga. kita nggak pernah maksa. Tapi sampean pernah nggak sih dipalakin kayak gitu? Nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah ya. Oke, alhamdulillah lah. Soalnya takutnya kan. Pokoknya intinya kita nggak macam-macam lah. Nah, Harus kita kan di tempat orang, kota orang, kita harus juga menghormati. sampean betah nggak tinggal di Pangkalan Bun? Ya betah mas, Betah. alhamdulillah betah. Lupa pulang Jawa malah. Lupa pulang ke Jawa. Tapi yang mengingatkan di sana ada keluarga. Yang penting ya masih ingat keluarga. Sampai ada kepikiran bawa keluarga ke sini enggak? Enggak. Kalau misalnya dapat pekerjaan yang layak mungkin. Oh kalau layak ya bisa besok kalau ada rezeki lah. Kalau dapat pekerjaan layak mau kalau diboyong layak. istri sama anaknya. Anaknya berapa mas? Anaknya ada 3. 3. Udah besar. Udah, yang paling besar umur 12 tahun. Oh masih SD-an ya? Iya. Oke. Ya semoga diberikan kelancaran aja mas ya. Ini kita sampean kayak gini tuh ada berapa orang teman di sini? Ada 4 orang. 4 orang. Iya. Berarti gilir-giliran. Biasanya di mana aja mas? Ya kadang ya di mana ini? Daerah mana ini? Di sini daerah depan SMP 1 ya? Ya daerah SMP 1 ya pindah-pindah mas, belum Pindah. tentu. Soalnya saya ada melihat tuh beberapa waktu ada di Simpang 4 Kampung Baru, Simpang 4 sana, terus di SMP 1, terus di Simpang 3 Panggung, kalau mas tahu ya, pernah di situ juga. Iya. Pindah-pindah mas. Pindah-pindah. Sama di dekat masjid sana, pindah-pindah. Ini jam kerjanya sampean kayak gini jam berapa aja mulainya? Sampai jam berapa? Kalau mulai pagi dari jam 9. Istirahat setengah 12. Nah, mulai lagi jam 3. Oke. Nah, pulang jam 8, setengah 8 gitu, jam 8. Tiap hari aja kayak gitu. Ya tergantung cuacanya sih. Tergantung cuaca. Tapi santai nggak mas kerjaan kayak gini? Kadang kan orang ngeliat masnya cuman kayak gini-gini pinggir jalan. Dibilang santai ya gimana ya? Ya santai sih. Cuman ya di dalamnya itu panas sekali. Tak pikir tuh ini ya, di dalam ini ada kipas angin portable yang apa buat, ternyata di dalamnya pun nggak ada kipas angin. Nggak ada sama sekali. Nggak ada kipas angin sama sekali. Berat pula. Aku pertama bawa kayak gini, pertama kerja. Semaput toh. Mau pingsan? Nah, pingsan. Pingsan pertama. Atau mau pingsan? Pingsan. Pingsan? Pertama kali. Nggak kuat. Nah, tapi lama kelamaan ya udah terbiasa. Nah dulu biasanya berangkatnya itu sore aja. Nah sekarang udah kuat berani siang. Pagi. Kalau awal-awal panasnya bukan main ya pakai kayak gini, jadi makanya ngambilnya sore sampai malam. Nah mungkin agak adem lah sedikit. Ini capek juga ya, karena kita ngelihatnya kayaknya enaknya Mas itu kan mencari duit cuman kayak gitu, dadah-dadah sama anak-anak kecil, sama orang-orang yang berhenti di lampu merah. Pada kenyataannya di dalam itu tuh nggak enak, keringatan. Kemarin ada sempat kita ketemu yang maghrib itu basah semua kan, rambut apa muka udah kayak, keringatnya udah kayak nguli juga, kayak proyekan juga, panas. Tapi di sini kok bisa milih Pangkalan Bun jadi tempat tujuan sampean buat kayak gini? Dari siapa? Info dari teman atau kayak gini? Ya punya rencana sendiri mas. Dulu kan kita kan di Sampit.
Sampit berhubung banyak kayak gini pada di Sampit banyak yang kayak gini. Banyak sekali. Cuman banyak kan orang lah. Nah, terus punya inisiatif coba ke Pangkalan Bun, siapa tahu sana belum ada. Terus sampai sekarang di sini. Oke. Enakan di mana? Sampit atau di sini? Kalau cari duitnya gitu loh. Malah sama aja, Mas. Sama aja ya. Sama aja. Oke. Tapi ini apa namanya? Sampai pernah nggak sebelumnya ke Pangkalan Bun kayak gitu? Belum pernah. Belum pernah. Baru ini aja nih. Baru ini. Coba-coba. Coba berhadiah. Karena apa namanya, kalau dari Sampit ke sini itu agak lumayan sih perjalanannya, nggak kayak di daerah Jawa itu ke daerah mana sebentar ya. Karena apa namanya, tempat-tempatnya itu berdempetan lah. Kalau di sini agak jauh. Naik apa kemarin dari Sampit ke sini? Numpak bis ya. Bis. Itu di sini sampai ngekos. Ya nih, Mas mulai tadi dari jam berapa? Mulai dari jam 9, Mas. Dari jam 9. Udah dapat berapa tuh? Sampai jam 12 ini nih. Nggak tahu, kurang lebih ya 40. 40? Oke, mana bisa kita lihat gak? Boleh. Biar nggak ada dusta kan, orang-orang kira kerjaan enak gitu. Iya. 40. Coba hitung ya, Mas. Oke. Nah, jadi kita ngitung dulu nih. Berapa penghasilan Masnya dalam kurun waktu 1, 2, 3 jam? 34. 34? Okay. 34.000. Belum cukup buat bayar kostum. Kostum ini komo ya, komo belum cukup. Jadi mulainya nanti dari jam 3 lagi sampai jam 8. Jam 8. Awal-awal sepi nggak sih, Mas? Kalau pertama awal-awal sepi juga, Mas. Sepi juga. Orang kesannya itu apa? Dilihat kayak orang apa gitu. Ya lama-lama ya orang ngasih ya, tahu sendiri. Orang udah hafal. Seringan anak-anak ya ngasih. Ya anak-anak kecil pada suka. Anak-anak ya. Jam-jam ramainya jam berapa, Mas? Kalau jam rame itu sore. Atau hari apa aja gitu loh? Kalau rame Minggu saya rame. Ya kadang ya orang ngasih entah habis gajian atau gimana, sedekah atau gimana. Nah kadang ya ngasih ada yang 50.000, ada pernah ngasih. Pernah gitu. Ya. Enaknya di malam minggu kayaknya, hari Minggu. Banyak ya dapatnya. Berapa paling banyak? Lumayan lah. Kalau paling banyak ya 240. Pernah? Pernah. Kalau Minggu. Tapi kalau saat ini nggak dapat. Sudah sepi. Dulu pertamanya tuh. Jadi penghasilannya pernah sampai sebegitu kan? Iya. Jumlahnya ya lumayan lah. Buat bayar kostum, bayar kos. Kayak gitu. Di sini ngekos sama teman gimana, Mas? Ngekos sama teman ya? Sama teman. Yang satu profesi kayak gini juga? Iya, 4 orang, patungan gitu. Iya. Jadi di sini tuh nih peralatannya Masnya ini ada ini ya. Salon. Apa? Speaker, salon. Ini power bank sama flash disk. Sama ini perlengkapannya sama si Komo. Biasa lagu apa, Mas? Setel. Biasa lagu apa di setel tuh? Lagu apa ya? Ya DJ-an ya. DJ-an. Buat hiburan sendiri ya? Ya, buat hiburan. Biar nggak bete. Oke. Ya ini ya profesi yang menurut saya sendiri pun tidak akan bisa melakukannya ya. Karena ini berat, udahlah berat, tambah lagi panas. Kalau kata orang Jawa itu sumo. Apa? Mas ini melakukan hal ini, cuman gara-gara faktor terpaksa ya, Mas ya. Gara-gara diproyekkan, nggak dapat duit malah tambah lagi corona.
susah cari pekerjaan. Tapi kalau misalnya ada orang yang nawarin, ayo ikut proyekan aja gitu di Pangkalan Bun, ikut nggak? Ya ikut lah mas. Kalau hitungannya pas ya. Ya kalau hitungnya pas. Ya cuman ya trauma juga sih. Dulu kan pernah kejadian nggak kebayar gitu. Trauma juga sih. Ada sisi traumanya ya, jadi agak hati-hati ya. Tapi selama di sini ada nggak yang nawarin, ayo ikut aku nukang atau proyekan aja gitu? Belum pernah. Belum pernah. Atau sampai nggak cari-cari gitu? Ya enggak mas, enggak nyari-nyari. Karena ya, takut itu tadi ya. Ya trauma juga sih. Tapi sampai ngelakukan ini pertama kali ya malu-malu lah ya. Ya malu mas. Mentalnya tuh harus. Mentalnya. Kalau sekarang udah enggak. Udah terbiasa. Udah terbiasa. Jadi ini itu ya. Maaf nih teman-teman, kita nggak bisa nunjukin muka dari masnya karena ada beberapa faktor yang masnya nggak mau terlalu diekspos. Contohnya ya karena pertama tadi keluarga ya. Sampean keluarga yang di Jawa sana nggak tahu kalau masnya ini ternyata kerja kayak gini nih, istri anaknya itu nggak tahu. Orang tuanya tahu juga? Nggak tahu juga. Nah itu jadi masnya sedikit menutupi. Masnya bilang kalau di sini kerjanya proyekan, padahal ya kerjanya sama si Komo kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting halal. Kan masnya tuh bukan ngemis kan kayak gitu, tapi menghibur anak-anak yang lewat. Anak-anak suka apa, kasih duit apa segala macam. Yang ngelajarin anak-anak itu juga sih ya, ringan tangan dan memberi kan kayak gitu. Sama Komo kayak gini. Tapi Mas selalu pakai yang warna ini atau kayak gimana? Kan ada 4 orang tuh. Gonta-ganti mas. Gonta-ganti. Oh cuci ganti. Ganti orang. Warna apa aja? Mas nih apa-apa aja nih kostumnya nih? Yang ada teman-teman di sini. Ya si Komo sama sapi. Terus apa ya? Naruto. Yang satu belum pernah ya jarang-jarang dipakai kak. SpongeBob. Oke. Jarang dipakai kenapa tuh? Agak susah makainya atau gimana mas? Berat mas. Oh kotak juga kali ya? Lebih berat itu. Tapi kayaknya anak-anak lebih suka yang itu mas. Iya tapi anak-anak ya emang suka warnanya agak cerah. Cuman kita loh berat jadi. Bosnya di sini di mana mas? Bosnya di samping. Oh bosnya di samping. Ini 3 kilo, ya Allah, berat juga ya. Ke Pangkalan Bun sudah pernah jalan kemana aja? Kan 2 bulan, hampir 3 bulan di Pangkalan Bun. Ya, Bundaran Pancasila, Istana Kuning. Ke pantai sudah pernah belum? Belum pernah, buru-buru ke pantai. Belum kalau kasih sini belum paham kok mas. Belum paham. Tapi kalau sini balik ke kosan tahu aja kan? Tahu. Ya, kalau nggak tahu kan pesat nanti nggak tidur malam-malam. Oh jadi belum sempat jalan-jalan nih di Pangkalan Bun, belum sempat keliling. Tapi ada nggak teman-teman ngajakin ayo kita ke pantai kayak gitu? Enggak pernah. Enggak pada kepikiran kayak gitu. Soalnya kan keluarga semua. Jadi pikirannya gimana? Dipikir kerja gitu. Iya. Ya jadi pikirannya kerja gimana caranya? Soalnya kan ini per hari bosnya nggak mau tahu nih kan harus 40.000. Tanggungan ini loh. Satu kostum kan 40.000 itu? 40.000 satu kostum. Lumayan. Ini kalau misalnya pagi kerja, ntar siang kalau hujan ya udah nggak bisa setor. Tapi bilang ke bos paham aja atau kayak gimana? Ya paham aja. Ya ngomong apa adanya lah. Bilang apa adanya. Nanti kan dikasih keringanan. Iya. Jadi kalau hari hujan ya laporan nggak bisa. Hari ini buat bayar karena hujan. Pernah nggak dapat sama sekali selama ngelakoni ini mas? Pernah kemarin ya 1 bulan kemarin pas hujan mas. Pernah 3 hari nggak kerja. Pernah kok hujan terus. Oh iya ada tuh 3 hari. Sama sekali nggak bisa keluar. Kalau kayak gini kena hujan kan udah nggak bisa kerja. Iya, tambah lagi ini bahannya kayak ini ya bulu-bulu kayak gini.
keringnya lama dan bau kalau misalnya nggak kering itu. Iya benar juga sih. Jadi ya terpaksa di kosan aja ya. Nunggu harinya bagus baru keluar. Gitu. Ada niatan balik ke Jawa kapan, Mas? Ya insya Allah puasa lah. Oh, puasa mau balik. Puasa. Kalau ada rezeki. Mau balik ke sini lagi nggak? Ya balik rencana. Kalau ada sih. Ya ntar. Ya, soalnya tuh kalau kata orang nih, kata orang di Pangkalan Bun. Kalau orang itu sudah ngerasa air Sungai Arut, itu bakal balik Mas Pangkalan Bun. Kata orang ya, kata orang Pangkalan Bun. Mitosnya kayak begitu. Sampai di sana landing nggak? Ya udah itu air Sungai Arut. Nggak tahu ya PDAM ngambilnya di mana. Ya kalau sampai udah ngerasa air Sungai Arut berarti bakal balik ke Pangkalan Bun. Dan bahkan ya itu tadi bisa boyong keluarganya buat Pangkalan Bun. Tapi enak kan Mas? Enakan Jawa atau enakan sini? Kalau enak sini aku Mas. Oh iya kah? Enak sini. Bahasa sini ada yang udah tahu belum? Sama sekali. belum tahu sama sekali. Padahal tinggal di Pelingkau tuh tetangga banyak loh. Iya. Tapi ya banyakan orang Jawa kok. Oh, di kosannya banyak orang Jawa juga. Deretan situ. Saya lajarin bahasa bahasa Pangkalan Bun sedikit. Kalau bahasa Jawanya mau makan apa? Mau makan? Kalau bahasa makan madang. Kalau di sini tuh bahasanya honda makan. Nah di sini honda Mas. Kalau honda tuh artinya mau. Misalnya saya tawarin nih Masnya, honda minum bay. Nah kalau itu artinya mau minum kah gitu. Nah itu kalau bahasa sininya. Jadi sambil belajar lah bahasa sini ya kan. Atau ketemu nanti ke warung, Bu honda nukar minum kan kayak gitu. Itu bahasa Bu mau beli minum atau Bu honda nukar beras misalnya kan, Bu mau beli beras nanti. Jadi kalau honda itu berarti mau, bukan dari motor ya Mas ya. Bukan motor Honda bukan. Oke. Kayaknya kita ngobrolnya juga nggak terlalu lama karena mengingat Masnya ini mau istirahat. Terus harinya juga mulai mendung. Teman Masnya masih ada di situ satu tadi si Naruto sudah balik ke Konoha ya, yang tadi Naruto kan yang pulang ya, itu balik ke Konoha. Komo satu masih di lampu merah dan ini Komo ungu ngobrol-ngobrol mewakilkan lah dari teman-teman yang lain. Oke, ada pesan-pesan nggak nih Mas buat teman-teman yang mungkin satu profesi sama ini, ngelakoni ini sama-sama, atau buat teman-teman yang buat orang-orang yang sudah ngasih ada pesan-pesannya enggak gitu. Silakan sampaikan. Nah, terima kasih bagi yang sudah ngasih. Nah, semoga rezekinya lancar. Amin. Apalagi ya? Dikasih kesehatan. Umur panjang. Ya pokoknya udah rezekinya lancar lah gitu. Oke. Buat teman satu profesi ada pesan-pesan enggak? Udah cukup itu aja lah Mas. Cukup itu aja. Oke, ini kita harinya mau hujan. Jadi saya nggak bisa ngasih banyak-banyak juga Mas. Nih saya karena belum gajian. Tapi kita kasih ya. Thank you ya Mas ya. Udah mau ngobrol-ngobrol sama saya. Nanti ini akan saya masukkan ke YouTube. Nanti Mas tonton aja kan kayak gitu. Kalau udah tayang. Ya mungkin berapa hari lagi lah tayang karena mengingat saya juga ada pekerjaan lain, jadi harus menyelesaikan pekerjaan yang lain dulu baru ngurusin yang kayak begini, yang YouTube kayak begini. Jadi ya sesempat-sempatnya saya akan cepatlah saya upload kayak gitu buat informasi juga ke teman-teman. Oke, buat teman-teman juga terima kasih yang udah mungkin nonton dari awal sampai akhir. Tetap jaga kesehatan, masih jaga kesehatan. Karena ini adalah profesi yang sangat berat sebenarnya. Gak semua orang bisa melakukannya. Semoga rezekinya ditambahkan. Semoga mungkin kedepannya dapat pekerjaan yang layak lagi. Amin. Dan buat kehidupan keluarga Mas, anak istri di Jawa sana. Oke, mungkin cukup sekian podcast kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.